kebetulan pagar alam ini termasuk salah satu dari aliran yang namanya Ring of Fire. Hai guys, ketemu lagi nggak Mamang Agauka bareng Ayu Tina kali ini. Betul. Kita ngobrol santai malam hari ini. Kebetulan kita di Pagar Lampos di Mabes ya, markas besar Pagar Lampos di Jalan Maijen Esporman. Baik, untuk kali ini kita mengundang Mas Megia Nugraha, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Dempo. Kita mau ngobrol santai terkait Gunung Dempo, gunung tertinggi di Sumatera Selatan, kebetulan berada di Kota Pagarlam. Oke, untuk pertama mungkin kabarnya gimana Mas Nugraha? Alhamdulillah baik. Oke, terus Mbak Tina gimana nih kabarnya? Sehat? Ya? Alhamdulillah. Harus sehat. Harus sehat. Baik, ini kita mau ngangkat tema kali ini masalah Gunung Dempo tentunya. Keterkaitan dengan Sinabung yang pasti, yang lagi viral-viralnya sekarang. Jadi mungkin pertanyaan pertama kita mungkin lebih ke tentang gunung apinya, Gunung Dempo-nya dulu. Silakan Mas Megia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Pagar Lampos, perkenalkan nama saya Megia Nugraha. Kebetulan saat ini saya sebagai Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Dempo, yang mana Pos Pengamatan Gunung Api Dempo ini di bawah Komando Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, bagian dari unit Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kementerian Energi. Ya, betul sekali. Jadi kita pengen tahu nih status atau tipe dari Gunung Dempo ini yang berada di Pagarlam ini. Oke, siap. Kalau boleh tahu. Oke, jadi Dempo punya ketinggian itu, kalau kita biasanya yang umum tahu Dempo punya dua puncak. Apalagi kalau yang sudah pernah naik. Iya. Jadi yang itu pertama itu ada Top Dempo dengan ketinggian 3.159 mdpl, dan satu lagi puncak Merapi Dempo 3.173 mdpl. Nah, kebetulan pusat aktivitas Gunung Api Dempo sendiri itu terletak di bagian puncak Merapi Dempo. Oke, jadi Dempo sendiri punya struktur itu namanya stratovulkano. Ya, stratovulkano itu yang diindikasikan berarti gunungnya tuh kerucut. Kalau dilihat dari arah kota Pagar Alam ya. Oke, Dempo sendiri juga merupakan gunung api Dempo, gunung api tipe A. Tipe A. Oke, jadi tipe A itu dikategorikan berdasarkan sejarah letusannya. Dan juga Dempo mempunyai karakteristik apabila terjadi erupsi, biasanya dia bersifat freatik. Nah, begitu dulu. Untuk freatik sendiri, maksud dari freatik sendiri? Freatik. Oke, letusan freatik sendiri itu biasanya terjadi berupa akumulasi gas vulkanik. Nah, jadi Dempo ini tipenya berbeda dengan gunung api lain. Jadi kita bisa samakan hampir mirip tipe letusan freatik ini seperti kawah Sileri yang ada di Gunung Api Dieng. Nah, jadi letusan freatik ini biasanya dia mengeluarkan erupsi berupa abu vulkanik gitu, kerikil, batu kerikil, terus apalagi ya berupa awan, tapi bukan awan panas, itu berupa kayak material air. Jadi dia akumulasi dari gas vulkanik yang terdorong, mendorong di permukaan air kawah. Seperti itu. Jadi makna dari letusan sendiri kan orang beranggapan bahwa letusan itu mengguncang. Ya, betul. Kata dari letusan. Betul. Tapi letusan di sini berarti mengeluarkan apa tadi? Abu vulkanik. Iya, betul. Baik. Untuk sifat dari Gunung Dempo sendiri nih, untuk masalah ininya, untuk masalah letusannya itu. Jadi maksud saya itu apakah air dari di Gunung Api Dempo-nya apa meletus lewat saluran lain mungkin? Jadi bisa saya jelaskan dikit. Sebetulnya setiap gunung api itu mempunyai namanya kantong magma. Nah, itulah produksi di mana pusat berupa aktivitas vulkanik itu berada.
Jadi setiap gunung itu mempunyai kantong magma masing-masing, sendiri-sendiri. Iya, iya. Jadi misalkan Dempo itu memproduksi magma sendiri, Gunung Kaba itu memproduksi magma sendiri, Gunung Krakatau pun begitu, sama gunung-gunung yang lain juga. Nah, jadi kita kayak ilustrasikan, misalkan bagaimana proses terjadinya erupsi itu seperti misalkan, jadi kantong magma itu membuat suatu pergerakan yang namanya pergerakan vulkanik. Nah, pergerakan vulkanik ini dipicu karena gas yang mendorong si aliran magma tadi mendorong ke arah permukaan, ke arah atas. Nah, disitulah terjadi ketika adanya dorongan tadi, itulah kadang kita merekam yang namanya gempa vulkanik. Nah, gitu. Gempa vulkanik. Berarti ada, kalau untuk Pagaralam lebih ke vulkanik atau gimana? Oke. Ini kan ada kalau karakter gempa itu ada tektonik sama vulkanik. Oke, siap. Bisa bantu dijelaskan juga, Mas? Oke, jadi ini menarik ya. Jadi gempa itu memang kita bagi menjadi dua. Kalau gempa vulkanik itu biasanya terjadi di lokal, di area tubuh gunung. Nah, itu kita sebutnya gempa vulkanik. Sedangkan gempa tektonik biasanya itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau pergerakan, biasanya kita ada sebutnya namanya subduksi, pergerakan lempeng bumi yang memang kita rasakan biasanya. Kalau tektonik itu kita biasanya merasakan, misalkan kita tiba-tiba lagi tidur, wah tiba-tiba lampu bergoyang, Volume gerak mungkin lebih kencang. intensitasnya lebih kencang. Gitu. Nah, sedangkan vulkanik itu biasanya hanya berasa memang di lokal, di gunungnya sendiri. Itu juga biasanya yang terjadi tidak sampai terasa bergetar, kecuali memang intensitas si gempa vulkaniknya memang besar. Bisa disebut kalau vulkanik itu seperti gempa lokal yang sering terjadi di Pagaralam. Oh enggak, jadi yang sering terjadi di Pagaralam biasanya itu gempa tektonik. Nah, karena memang kita juga kan kebetulan Pagaralam ini termasuk salah satu dari aliran yang namanya Ring of Fire, cincin api. Jadi Indonesia ini kita berada di namanya garis cincin api, Ring of Fire. Nah, pusat terjadinya gempa biasanya tidak jauh-jauh dari Bengkulu, Padang biasanya seperti itu. Nah, jadi yang sering kita rasakan, Mbak, sampai terasa di rumah kita itu biasanya itu namanya gempa tektonik. Sedangkan vulkanik sendiri itu biasanya lokal di gunung sendiri. Oh, itu Nah, bedanya. biasanya juga nggak terlalu terasa gitu. Seperti itu. Gini, Siap, Mas Egi, Ya. saya tertarik dengan Ring of Fire. Oke. Pagaralam berarti masuk dalam lingkaran Oke, itu, siap. karena berdekatan dengan Bengkulu Iya. dan wilayah Yang sering terjadi gempa tektonik. apa lagi tadi? Bengkulu. Padang yang sering Padang. terjadi gempa ya. Oh, jadi dia udah ada lingkaran khusus. Jadi dengan kondisi sekarang yang ada di Gunung Dempo, termasuk kondisi amankah atau seperti apa? Nah, oke. Saya jelaskan sedikit kenapa disebut Ring of Fire atau cincin api. Kalau kita lihat di peta, Mas sama Mbak, kita bisa lihat ada beberapa gunung api aktif tipe A itu berjajar mulai dari Aceh ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, masuk ke daerah Bengkulu itu ada Gunung Kaba, ke kita Sumatera Selatan, Lampung. Ke Lampung itu ada Krakatau, terus sampai ke Jawa, Tataran Jawa, masuk ke daerah Bali, Nusa Tenggara, naik ke atas, kepulauan sampai ke Sulawesi. Nah, itulah disebut kenapa cincin api, karena tadi perjejernya gunung-gunung api aktif. Nah, gitu. Kenapa disebut cincin api? Seperti itu. Jadi untuk Gunung Dempo kita sendiri ini statusnya gimana ya? Oke, kalau status Apakah hidup atau sudah mati? Nah, ini yang jadi pertanyaan ini. Siap. Karena Oke. menyangkut dari Ring of Fire tadi, Betul, maksudnya betul. kekhawatiran kita juga ada kan. Kalau mendengar dari Ring of Fire itu lebih dominan ke bahayanya itu loh, Mas. Tolong Maksudnya gini, jadi orang itu kan membayangkan bahwa sebelum itu diberikan atau dikasih tahu ke masyarakat, masyarakat itu sudah membayangkan bahwa kalau gunung ini meletus gini kejadiannya, kayak gitu kan, udah kebayang kayak gitu, jadi udah ketakutan duluan. Bisa dijelaskan? Oke, ya itu sebenarnya ini bagus sekali ya, edukasi untuk masyarakat kita juga, karena memang kita kebetulan berada di daerah yang cukup dibilang itu rawan bencana, terutama earthquake disaster atau bencana gempa bumi. Nah, jadi di sini juga sebetulnya kita juga harus ada pengetahuan tentang ini.
Jadi apabila suatu saat kita memang benar-benar terjadi bencana, entah itu terkait gempa bumi ataupun letusan gunung api, itu kita sudah siap. Nah, ini juga pertanyaannya tadi menarik ya, karena Dempo sendiri itu memang aktif, karena memang gunung api aktif. Terakhir itu kita ada erupsi itu di tahun 2017, November 2017 ada letusan freatik, walaupun 2017. betul November 2017, walaupun intensitas letusannya tidak sebesar gunung-gunung lain. Ya karena tadi yang saya sebutkan yang di pertama, karena kita letusannya hanya karakteristiknya berupa freatik seperti itu. Tapi tidak seperti gunung-gunung lain, misalkan mungkin ini kemungkinan besar kita mungkin seperti Gunung Krakatau langsung meletus tiba-tiba begitu. Ya. Apakah Gunung Dempo seperti itu? Oke, jadi gunung ini menarik ya, karena gunung satu sama gunung lain kita tidak bisa samakan karakteristiknya. Jadi ada gunung yang memang menunjukkan gejala aktivitas, kenaikan aktivitas. Misalkan contohnya waktu di Gunung Agung Bali, dia sebelum erupsi besar itu dia sudah menunjukkan tingginya aktivitas vulkanik yang saya sebut tadi. Dia panen, gempa vulkaniknya banyak sekali, terus disusul tremor. Nah ini udah para ahli sudah memprediksi bakal adanya letusan erupsi. Nah ada juga gunung yang anomali atau tidak bisa kita prediksi. Misalkan dia menunjukkan gejala kenaikan aktivitas di bulan misalkan Agustus, tapi tiba-tiba dia masuk masa tenang, hilang kegempaan vulkaniknya, tiba-tiba di Januari dia erupsi. Nah itu biasanya memang indikasinya rata-rata gunung seperti itu gunung tipe freatik, karena dia mengeluarkan erupsi tadi karena materialnya bukan tidak terlalu berbahaya ya, karena erupsi itu pasti berbahaya, tapi intensitas bahayanya itu tidak sebesar gunung-gunung yang bersifat magmatik. Tapi mungkin kalau untuk Dempo sendiri nih Mas ya, selama Mas Egy bertugas di sini gitu kan, dengan karakter Dempo sendiri gimana nih? Oke, ya Gunung Dempo bisa dikatakan ya cukup aman ya dibanding gunung-gunung seperti Gunung Sinabung. Tapi disebut Dempo itu aktif. Betul. Coba bantu begini, Mas. Mas Egy bantu saya duduk gini. Oke, saya kopi dulu ya. Kategori aktif yang kita bayangkan itu kan seolah-olah aktif itu suatu saat bakal ada letusan yang besar. Ya, betul, Mas Jadi Egy. masih bisa digambarkan secara Efeknya itu prinsip. mengkhawatirkan untuk jangka pendek, menengah atau panjang. Karena kan aktif, tapi Mas Egy bilang aman kok. Iya, Gitu ya, ya. oke. Makanya kita ada semboyan di PVMBG itu living in harmony. Jadi bagaimana kita hidup harmonisasi sama alam, sama gunung. Nah, di sini kita juga bukan jadi suatu ketakutan walaupun gunungnya aktif. Banyak kok contoh kayak di Gunung Kelut Kediri, Gunung Merapi Jogja, masyarakatnya tetap tinggal di sekitar gunung, tetap melakukan aktivitas normal, tetapi masyarakat di sana kebetulan sudah adanya edukasi terhadap gunung itu. Jadi kita tidak bisa bagaimana ya, menolak ataupun menunda kehendak alam. Namanya kalau gunung kan kita di luar kendali manusia. Mas Egy gini, kita perlu ada sedikit pencerahan atau gambaran. Kalau misalnya Dempo ini tipikal gunungnya aktif, tapi aman, begitu ya. Betul. Nah, bisa memprediksi seperti itu, bisa kasih gambaran ke kita nggak Mas? Maksudnya dalam jangka waktu berapa lama kekhawatiran akan datang? Kalau misalnya, kita bisa melihat Dempo aktif dengan kegiatan vulkanik tadi loh yang terjadi di Dempo gitu loh, Mas. Bisa dikasih gambaran sedikit tidak? Ya. Disitulah kenapa adanya pos pengamatan gunung api. Nah, ini kita kembali ke tugas betul fungsinya tadi. fungsi dan fungsi. Tugas Mas Egy di Pagar Alam itu apa sebagai ketua siap. pos pengamatan gunung api Dempo? Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu, banyak yang belum, kalau kenal pasti tahu, kita sudah tahu gitu. Tapi tugasnya sendiri gitu loh untuk di Pagar Alam selama 5 tahun ini ya Mas ya. Secara umum ya, pengamat gunung api itu sebetulnya bertugas untuk sebentar dipotong dulu. Hanya gunung api? Iya, hanya gunung api. Okay. Hanya gunung api. Harus kita garis bawahi. Hanya gunung api. Iya, Hanya gunung betul. api. Iya. Ya.
Jadi dari tadi ya, saya jelaskan dulu instansi saya, unit saya yang induknya dulu, PVMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Ada vulkanologinya di situ. Yeah. Vulkano kan artinya gunung api. Nah, jadi memang unit kita memang bertugas di bawah Badan Sebentar Geologi. Mas, ini di bawah Kementerian ESDM tadi ya? Betul. Jadi unit kita bertugas memang tupoksinya memang diamanatkan untuk mengawasi ataupun melakukan penelitian di gunung api aktif di Indonesia. Jadi saya agak lupa ya, ada 70 atau 74 pos pengamatan gunung api se-Indonesia Yang aktif. Jadi gini, kita punya 127 gunung api aktif se-Indonesia, 127. Nah, tapi yang hanya diamati, yang ada pos pengamatannya hanya 70 atau 74 kalau nggak salah. Nah, jadi tugas pos pengamatan gunung api itu berada di dekat gunung api aktif, biasanya yang memang ada pemukiman atau memang ada masyarakatnya. Misalkan gunung apinya di tengah pulau nggak ada masyarakatnya, kita tidak ada pengamatan karena kita tugasnya memitigasi. Jadi kita kalau bisa mengantisipasi sebelum terjadinya bencana gunung api, kita sudah memitigasi, mengurangi resiko adanya korban baik jiwa ataupun benda seperti itu. Nah, balik lagi ke tupoksi pengamat gunung api, tugasnya biasanya ialah mencatat setiap aktivitas baik visual, seismik ataupun parameter pengamatan yang mengukur aktivitas gunung tersebut, juga bersosialisasi kepada masyarakat sekitar, ya seperti itu Mbak, kira kurang lebih. Jadi memang tugas kita di situ memang kita menjadi pusat informasi tentang aktivitas kekinian gunung api. Baik, untuk background sendiri, background dari kalian yang mengamati ataupun karyawan dari pos pengamatan itu sendiri untuk background pendidikan. Okay. Ya, jadi saya kebetulan itu masuk PVMBG itu tahun 2015. Jadi di PVMBG itu dia mempunyai posisi. Kalau dari D3 biasanya memang kayak seperti saya juga kebetulan memang dari D3. Kalau misalnya bicara masalah background pendidikan memang ada sekolah khususnya. Maksudnya gitu. apakah boleh dia tetap sekolah kuliah atau backgroundnya umum tapi dia anak pencinta alam mungkin. Mungkin ya benar. Gitu. Itu nilai plus. Nah kalau misalnya ataukah memang ada khusus? Oke. Saya ngerti. Oke. Jadi PVMBG sendiri tidak mengkhususkan harus ada sekolah khusus tentang pengamat gunung api ya. Itu belum ada. Mungkin nanti ke depan mungkin ya, kita nggak tahu. Tapi selama ini rekrutmen pegawainya sendiri, kebetulan kita PNS ya. Jadi rekrutmennya sendiri itu biasanya dari formasi umum, rata-rata umum. Tapi nanti kan kita setelah masuk diterima di PVMBG itu ada diklat. Diklatnya lumayan panjang, kompleks. Jadi yang memang tadinya nggak ngerti gunung ya otomatis selama diklat ya mau nggak mau kita harus mempelajari tentang gunung api tersebut seperti itu. Juga bukan hanya pengamat diisi di PVMBG, ada juga peneliti bumi, penyelidik bumi, ada ahli juga, lumayan lengkap. Memang fokus di bidang penelitian tentang vulkanologi seperti itu. Baik Mas, balik lagi ke Gunung Dempo tadi ya. Mungkin untuk Gunung Api Dempo sendiri, pengeluaran yang letusan itu apakah dia melalui kawah atau ada lubang lain untuk pengeluaran pas letusan itu? Pas erupsi ya. Pas erupsi. Jadi untuk khusus Dempo yang sudah sejarah letusan Dempo pun sampai yang saya pernah alami di 2017 itu pusat erupsinya itu pasti di kawah. Iya, di kawah. Memang karena terjadinya aktivitas vulkanik itu memang adanya di kawah Dempo seperti itu. Baik, kemarin itu kan pernah kejadian di tahun berapa saya lupa. Pernah ada letusan atau apa itu namanya. Dia mengeluarkan air yang panas melalui gunung kawah tadi kan, gunung api tadi kan. Nah, terus
airnya ke Lintang waktu itu. Ya, Kalau nggak salah 2000 berapa itu. ya, ya. Oke. Itu udah lama sekali. Nah itu gimana itu? Oke, jadi yang seperti saya jelaskan tadi, material yang ada di erupsi Gunung Dempo itu sendiri ada abu vulkanik, ada uap air, ada batu kerikil, dan juga ada asap. Nah, tapi bukan awan panas. Kita harus bedakan. Iya iya. Nah, uap air yang dimaksud tadi itu memang benar dari akumulasi dari dorongan gas Oh, iya, iya, iya. berupa vulkanik tadi, dorongan gas mendorong ke permukaan air, nyembur akhirnya seperti itu. Nah, juga yang kita bisa kategorikan kenapa itu berbahaya, karena memang pertama memang airnya panas, karena tadi kan magma tadi didorong karena memang suhunya yang sangat panas, didorong dia kayak apa ya, kita sebutnya kayak boiling, jadi dia kayak merebus si air kawah tadi. Nah, sebelum dia terjadi akumulasi erupsi, dia merebus air kawah tadi sebelum didorong. Nah, apa yang bisa menyebabkan erupsi? Tekanan dorongan gas yang sangat kuat, seperti itu. Nah, juga ada abu vulkanik. Nah, abu vulkanik ini juga sangat berbahaya sebetulnya, karena setelah diteliti oleh PVMBG juga diantaranya abu vulkanik itu mengandung yang namanya silika. Silika itu kayak bahan pembuat kaca, Mbak. Ya. Silika. Jadi memang kalau masuk mata ataupun terhirup paru-paru itu sangat berbahaya sekali. Seperti itu. Baik, untuk air kawah sendiri nih, saya juga penasaran nih, apakah produksi dari air hujan ataukah memang memproduksi sendiri untuk air kawah sendiri? Oke, sepengetahuan saya selama ini air kawah itu terbentuk karena air hujan. Air hujan. Ya, seperti air hujan. Nah, yang Kayak ada campungan, kawah itu campungan. betul sekali. Jadi yang juga ada juga pertanyaan, kenapa air kawahnya bisa berubah? Iya betul. Betul kan? Iya. Enggak, saya malah balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Berarti di kawah itu nggak ada sumber air? Bisa ada sumber air, bisa juga ada, tapi dominan karena air hujan. Karena air hujan. Seperti kita tahu kayak Ranukumbolo di Semeru. Ya. Nah, itu kan danau Ranukumbolo itu memang terbentuknya kenapa jadi danau ya? Karena lekukan si danaunya tadi dibentuk karena pernah ada erupsi di Semeru, terus terjadi tertampung sama air, terisi jadi danau. Seperti itu. Itu warnanya bisa pekat, bisa kayak berubah. misalkan susu. Oke. Kayak susu beneran, nggak ada putih. Kan kalau air hujan yang ditampung ke danau misalnya, dia kan berbentuk warnanya beda. Tapi itu kenapa kayak kalau putih kayak susu bener ya? Banyak faktor sih sebenarnya yang mempengaruhi, itu masuknya ke geokimia ya. Hmm. Nah, saya memang belum terlalu ahli di bidang itu. Saya jelaskan sedikit yang saya tahu. Biasanya memang air kawah itu berubah terjadi karena adanya reaksi kimia tadi yang terjadi di danau kawah. Karena kan bercampurnya kawah dengan adanya suhu juga bisa pengaruh. Terus mungkin ada partikel-partikel, entah itu makhluk hidup misalnya plankton atau apa yang bisa mempengaruhi gitu kan. Ada juga karena aktivitas vulkanik yang ada di bawah permukaan kawah itu juga bisa berpengaruh untuk berubah warna kawahnya tersebut. Kondisi alam mungkin yang bisa Jadi menyebabkan itu lebih tepatnya. Jadi yang kita tahu, yang kita dengar-dengar di Pagarlam terutama yang sudah mendaki itu sudah nemuin berapa warna, ada warna putih, hijau, hijau. Ya, Tosca ini. Iya. Nah, itu saya yang penasaran itu warnanya kok bisa pekat bener itu kan? Iya. Nggak bisa ini. Sebetulnya kalau kita lihat ketika kita misalkan kita ambil sampel airnya ya, mungkin tahun berapa ya? Saya sebelum masuk ke sini dulu ada tim dari BPPTKG dari Jogja itu masih di unit PPMBG itu pernah ngambil sampel air kawah. Kalau pas diambil tetap airnya biasa kayak bening-bening gitu. Kalau diambil? Iya, pas diambil Iya, sampelnya iya. gitu. Saya juga pernah ambil juga. Nah, sebenarnya saya mau himbau sedikit nih sama pemirsa Pagarlam Pos juga. Sangat berbahaya sekali sebetulnya kalau tidak ada urusan ataupun tidak ada kepentingan turun ke kawah. Ini saya himbau sekali Coba, Mas. untuk masyarakat luas juga. Jangan sampai terjadinya kita ditakutkan gini. Kita udah bahas tadi, freatik itu bisa erupsi secara tiba-tiba tanpa adanya indikasi aktivitas. Nah, kita coba bayangkan misalkan ada masyarakat yang nekat turun ke kawah, tiba-tiba erupsi.
Nah, makanya kita dari PVMBG, walaupun kita statusnya masih normal level 1, Aman. kita bener Dengan aman, aman. tapi kita ada rekomendasi jarak aman radius 1 km dari pusat kawah. Ya normalnya kalau masih di pelataran ya masih oke lah ya, Oke. masih oke lah ya gitu. Terus satu lagi saya himbau, ini sekalian saya himbau ya Mbak, Boleh. untuk masyarakat, apalagi teman-teman pendaki, ya kalau bisa kita jaga alat kita sama-sama, karena kita punya alat pos pengamatan, PVMBG punya alat sensor seismik yang kita taruh di persis di bibir kawah Dimpo. Nah itu udah kita kerangkeng, tapi masih banyak pendaki yang belum ngerti fungsinya apa. Fungsinya Sering ya apa ya? Bisa dikasih diganggu informasi nih gitu. biar Misalkan pecinta alam kalau, seluruh Indonesia yang mau ke Gunung Dempo jadi tahu bisa ya, sama-sama kalau saling alatnya menjaga. rusak, kerugian yang bakal terjadi gimana gitu. Ya betul. Mm-mm. Oke, jadi himbauan sedikit dari saya, mungkin untuk para pendaki ya khususnya, mari kita jaga sama-sama alat pemantauan gunung api, alat pengamatan gunung api yang berupa sensor seismik yang kita taruh di puncak Merapi Dempo, karena itu berfungsi sebagai itulah yang jadi indikator kita tahu data yang kita dapat gunung ini aktif atau enggak, gunung ini meningkat atau enggak. Kalau alat itu rusak, selama alat itu rusak kita blind, bisa memantau. kita nggak bisa mantau apa-apa. Kamera pengawas aktivitas. Mungkin itu masih agak kompleks ya, terkait keamanan juga sih Mbak. Terkait keamanan Dia, juga. dia lebih ke visual apa ke gerakan? Sebetulnya bagusnya memang tadi sarannya sangat bagus ya. Mungkin kalau didengar juga bagus ya kalau memang dipasang kamera pengawas CCTV langsung ke arah kawah. Karena kayak di Gunung Galunggung yang saya ingat, Gunung Galunggung itu ada CCTV yang memang mengarah ke kawah. Jadi kita tahu nih pergolakan kawahnya. Nah tapi yang jadi masalah kita belum tahu ya kalau medannya di sini misalkan apa pendakinya jahil atau apa, kamera dirusak, kita susah di situ Mbak. Iya. Karena kan namanya barang milik negara kan harus dijaga betul-betul. Ya betul. Gitu sepertinya. Malah ada yang sempat saya lihat ada foto-foto juga Aduh, naik-naik di alat itu. betul sangat miris sekali itu. Kalau saya emang kebetulan nggak tahu Iya. alat itu gimana atau Iya. posisinya gimana. nggak Boleh tahu. nanti kapan-kapan main ke pos. Tapi mungkin gini untuk apa ya anak-anak pecinta alam yang cinta Dempo jangan sampai lah, karena itu juga ngedukung untuk melindungi kalian kalau kalian berada di puncak Betul. Dempo. Mas Egi, aku mau tanya, Siap. selama bertugas di Pagar Alam ini berapa tahun Mas? Udah hampir 5 tahun saya. 5 tahun. Udah berapa kali puncak ke Gunung Dempo? Hitung ya. Setahun itu bisa 2 sampai 3 kali sih Mbak. Walaupun misinya ada yang memang perbaikan alat ataupun cuman refreshing. Nah, sekarang saya tanya, apa sih Mas yang membuat Mas tertarik di Dempo? Ya, maksudnya kalau penempatan ya memang Selain tugas nih, Mhm. apa nih gitu? banyak sih Mbak. Karena saya asli kan Palembang gitu Ya. ya. Asli Palembang. Sekalian ganti promo juga, Oh, kalau Dempo itu sangat indah gitu Mas. Tapi tetap harus amannya itu. Saya tinggal di asli Palembang, terus juga selama saya tinggal di Palembang saya nggak pernah ketemu yang namanya udara yang sangat bersih ya. Oh, memang Pertama asli itu, Sumatera Selatan. betul. Saya asli Oke. Sumatera Selatan. Tapi ibu saya sih ada keturunan Sundanya juga. Oke, jadi itu sih yang bikin saya lumayan betah di sini. Terus juga orang-orangnya enak sih, walaupun ada beberapa juga yang nggak enak ya. Pasti ya. Pasti. Namanya di mana-mana gitu pasti ya. Jemput kita. Tapi jujur ya, kalau memang di-push lagi, maksudnya saling bisa bekerja sama, baik masyarakat lokal, pemerintah juga support, semua sektor juga saling mendukung, potensi pariwisata di Pagar Alam itu sangat menjanjikan loh. Karena kita tahu kayak daerah-daerah lain yang punya gunung itu memang benar-benar dimaksimalkan. Ini kan udah masuk ke masa new normal ya Mas ya. Terus kemarin juga sempat ada kejadian yang Gunung Sinabung itu loh. Betul ya. Kekhawatiran juga mungkin ya Siap. buat masyarakat yang akan berkunjung ke Pagar Alam. Ini ada hubungannya nggak sih sama Gunung Dempo gitu kan? Oke, baik. Nah itu bantu jelasin dong. Oke, boleh. Jadi saya jelaskan lagi tadi, sebetulnya satu gunung dengan gunung yang lain itu tidak saling mempengaruhi.
Oh, oke. Aman berarti, Aman. tetap aman. Bakso Lembang itu dia dewe. Wawe. Dewe, wawe. Wawe. Salah kau, kan aman. We. Jadi karena dia satu gunung dengan gunung lain tuh mempunyai kantong magma masing-masing. Masing-masing. Jadi dia aktivitasnya masing-masing. Nah, jadi misalkan Sinabung lagi bergejolak, tiba-tiba ada gunung lain bergejolak, itu hanya kebetulan. Oh. Ya, dia tidak saling mempengaruhi kok. Nggak ada hubungannya sama Ring of Fire tadi, kembali itu enggak? Ya, karena Ring of Fire tadi yang dikatakan Ring of Fire tadi itu karena jajarannya gunung api. Tapi tidak saling mempengaruhi. Tidak ada kayak misalkan oke. kita tuh misalkan Ibarat tangan tidak ada ini kayak soalnya. ibarat rumah gitu loh Mas ya. betul. Saling terhubung Yang ya. satu kebakaran, Iya, kalau betul. misalnya ada kabel listrik yang nyambung bisa kena, enggak. Enggak. Aman. Nah, tapi ada juga kasus ya, pernah ada yang nanya, kira-kira oke, kalau misalkan satu gunung meletus, gunung yang lain nggak pengaruh. Bagaimana misalkan ketika adanya gempa bumi tektonik, bisa nggak mempengaruhi erupsi gunung? Bisa iya, bisa enggak? Jawabannya. Bisa iya, bisa enggak. Karena ketika Nah, mungkin pertanyaan saya tadi kesana Nah, Mas oke. Bisa Oke, kita, ya. kita gambarkan Ya. seperti ini aja, Mas. Misalkan terjadi Bengkulu, gempa di Bengkulu. oke, Nah, terus untuk aktivitas dari Gunung Dempo sendiri, apakah berpengaruh terhadap getaran yang dikeluarkan oleh gempa itu? oke. Kalau gempa pasti kita masih terekam di alat kita, di seismograf kita. Tapi untuk dia menyulut dempunya biar meletus itu bisa iya, bisa enggak, gitu. Jadi karena ini juga masih jadi ini ya, masih jadi misteri juga. Karena pernah juga ada kasus itu, saya lupa di mana gunung apa itu, gara-gara terjadinya gempa bumi terus tiba-tiba aktivitasnya meningkat Ya, gunung ya. tersebut. Nah, tapi ada juga yang gempa buminya kuat, misalkan sampai 6 skala Richter misalkan itu, tapi gunungnya tetap nggak ada pengaruh. Nah, makanya saya bilang tadi bisa aja, bisa enggak gitu. Ya karena fenomena alam itu kan Iya, kita nggak bisa sampai situ juga. Jadi balik lagi ke Gunung Dempo. Jadi terkait pariwisata yang sedang marak, jadi new normal tadi. Iya. Jadi selain himbauan untuk tidak mengganggu atau dekat mungkin ya Betul. ke alat yang seismograf tadi, menurut Mas Megi sendiri sebaiknya gimana nih untuk wisatawan yang berkunjung ke Gunung Dempo? Khususnya pendaki ya. Khusus pendaki. Pendaki, oke. Oke, kalau pesan dari kami untuk para teman-teman pendaki ya, ikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sendiri, Pemkab Pagar Alam. Bagaimana SOP-nya gitu, mulai dari kebanyakan gini Mas ya, kalau kasusnya di Gunung Dempo ini, setahu saya kita juga sering koordinasi sama Basarnas sama BPBD. Kebanyakan yang terjadi case di gunung itu biasanya human error. Contohnya Mas, Human error tuh begini, karena tidak adanya persiapan dari teman-teman pendaki dalam hal baik logistik, kesiapan kesehatan. Kalau untuk bencana gunung api sendiri itu jarang. Tapi pernah kejadian kayak tadi kita bincang-bincang tadi di belakang, tahun 2009 itu pas tahun baru kalau nggak salah. Tahun baru itu erupsi pas lagi banyak pendaki, tiba-tiba berhamburan kan gitu kan. Nah itu juga tidak bisa kita cegah kan gitu ketika gunung apinya mau meletus. Nah makanya tadi saya bilang kenapa PVMBG, Pos Pengamatan Gunung Api Dempo, walaupun status normal level 1 tetap merekomendasikan jarak aman radius 1 km dari pusat kawah. Makanya dari teman-teman pendaki saya sangat himbau jangan sampai turun, apalagi berenang di kawah. Karena masih ada Mbak, kita dapat loh kemarin dokumentasinya ada orang yang berenang gitu. Rata-rata kalau orang naik itu kan saya bingung sih. mereka itu kan pengalaman saya masih dulu Iya. masih kecil kan, naik gunung itu satu tujuannya kalau mandi di air kawah itu kuman mati semua katanya karena berenang itu kan mungkin betul. tapi kan itu kan mitos Ya, dulu bilangnya mitos gitu. Apakah benar itu? Ya nggak tahu ya, mungkin karena air kawahnya agak anget-anget mungkin kumannya Mungkin. bagus. Air itu kan sugesti semangat dari bawah bisa nyampe Iya, ke atas kayak pencapaian tadi. ya, prestasi. sudah itu kan air itu kita sengaja bawa jerigen dari rumah buat ngisiin air itu, terus katanya dibawa pulang buat obat sakit Obat. gigi. Ya karena
memang rata-rata kalau di apa ya, apalagi yang di sekitar gunung biasanya banyak ya pemandian air panas gitu kan. Karena kata orang mengandung belerang bagus buat kulit. Mungkin sih sugestinya ke arah sana sih Mas. Masuk akal. Iya. Kalau tadi pas mandi itu bersih. Memang kalau pas saya pengalaman Ada mandi sulfur gitu ya. mandi di kawah itu serasa digigitnya ini apa semut seluruh badan mandi di sana. Oh, mungkin karena ini tadi apa? Belerang. Iya, belerang tadi kan Oh. karena ada sulfur ya orang dia, sulfur. Oh iya. Jadi untuk kita penasaran satu lagi nih Mas, untuk yang di Tanjung Sakti. Di Tanjung Sakti itu kan ada air panas. Oke. Nah, kan di situ dibuat tempat wisata jadi pemandian air panas. Apakah ada kaitannya dengan Gunung Dempo? Itu pernah saya dapat informasi dari tim ahli dari BPTKG, memang masih ada kaitan sama Gunung Dempo. Jadi memang makanya saya bilang tadi, jadi struktur gunung ini seperti ada di gambar. Sebenarnya kalau ada gambar bisa kita jelaskan ya. Iya. Nah seperti ini nih. Jadi ini kantong magma. Bisa ke Nah, kamera mungkin. teman-teman ini kantong magma. Yang saya bilang tadi, ini kantong magma. Jadi ini aliran yang mendorong. Saya bilang tadi, kenapa bisa terjadinya erupsi ketika erupsi ini ada gas yang mendorong dari kantong magma ini mendorong ke permukaan. Oke. Makanya terjadi erupsi. Nah, pertanyaan Mas Tommy tadi, kenapa di Tanjung Sakti bisa ada air panas? Air. Ya, karena tadi ada namanya kayak kantong apa ya, fluida. Jadi di sini ada kayak apa ya namanya relaksasi uap panasnya yang tersalurkan di kantong kecil, lubang-lubang kecil di permukaan tanah. Nah, karena kan memang Dempo diameternya luas kan. Kita masuk di 3 daerah. Dempo itu masuk di Kota Pagar Alam, separuh Kabupaten Lahad, sebagian Empalawang. Enggak. Jadi 3 daerah. Jadi Dempo itu bisa dikatakan punya 3 daerah ini. 3 daerah ini. Tapi visual yang paling bagus dari Pagar Alam seperti itu. Seperti itu Mas. Jadi kalau ada pengeluaran istilah katanya kan, kalau kita bahasa ininya pengeluaran dari perut Gunung Dempo itu sendiri, artinya apakah Gunung Dempo ini tidak akan meletus bar gitu langsung gunungnya meletus pecah gitu. Oke, kalau menurut sejarah lagi kita tarik mundur ke belakang, karena saya juga dikasih tahu juga sama ahli dan senior saya. Itu biasanya Dempo ini kalau ditarik sejarah sih sebenarnya kayak gunung purba. Mungkin dia pernah meletus besar tapi udah lama sekali. Ribuan tahun. Mungkin ribuan tahun yang lalu, mungkin jutaan tahun yang lalu, kita nggak tahu. Ya. Nah, tapi ketika sekarang gunungnya udah kayak mulai di fase yang kalem gitu. Tapi tadi saya bilang tadi Mbak sama Mas, jadi kita juga tidak bisa meremehkan kekuatan, walaupun wah ini gunungnya freatik juga, nggak terlalu berbahaya, nggak kayak Sinabung misalkan. Belum tentu. Karena ketika kita kena dampaknya material letusan tadi ya bisa sama juga, bisa terjadi korban jiwa. Karena gambaran masyarakat itu meletusnya gunung itu berhamburan, gunungnya ini kan pecah. Itu gambaran dari masyarakat. Terus penasaran nih Mas, kalau misalnya itu kan Dempo itu punya tiga orang 3 nih. daerah kan, 3 Ya. daerah. Lahad, Pagar Alam, sama Empalawang. Kalau misalnya posisinya nanti gunung itu tiba-tiba pecah, alirannya yang paling bahaya atau apa ya namanya? Oh, yang berpotensi ya? Berpotensi kena imbas dari letusan itu. Ya, kita namanya juga ada KRB. KRB itu kawasan rawan bencana, kita bagi ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi kawasan 3 itu yang paling dekat ke potensi gunung erupsi. Nah, kalau kita lihat di peta KRB namanya, saya lupa dulu saya. Ada peta KRB namanya. Memang potensi yang paling besar dampak erupsi itu memang kalau Pagar Alam memang agak kecil potensi persentasenya. 100% kejadian luar biasa gunung meletus. Karena berapa? susah juga ya Mbak, karena
si material vulkanik erupsi ini tuh sebenarnya tergantung arah anginnya. Ke arah kota pagar alam bisa kena dampak semua kan? Misalkan Call kayak center 24 jam Oke, ini siap, untuk siap, informasi kayak bisa pemadam Mas kebakaran Egi. kan. Betul. Jadi kan bisa minta informasi Bisa. kan di setiap ada apa di pendaki. gunung mungkin kan? Setiap Ya, pendaki bisa yang cepat, ragu ya. mungkin Oke, yang akan siap. ke puncak bisa minta tolong ke Oke. Mas Egi petunjuk Oke. kondisi alam terutama. Boleh ke 0812 0812 7980 7980 1146. 1146 Ya, di Jadi, pos pengamatan gunung api Dempo. bersama Bapak Megian Nugraha yang pasti ya, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Dempo. Ya, siap. Jadi yang pasti nah ini Mas, terakhir pertanyaan terakhir, apa ada lagi? Silakan. Yes, boleh. Kalau tidak ada, kita ada ke pertanyaan terakhir. Mungkin status Gunung Dempo sekarang. Nah, gimana nih? Oke. Untuk statusnya Hari sekarang. ini. Hari ini. Sampai detik ini ya. Sampai Ya. detik ini. Sampai detik ini status Gunung Api Dempo masih di level 1 normal. Oh ya, saya juga lupa tadi ya bagi informasi. Jadi Gunung Api ini terdiri ada 4 level. Level 1 itu normal, level 2 itu waspada, Oh, iya. level 3 itu siaga, level 4 itu awas. Nah, makin naik tingkatannya biasanya indikasi untuk letusannya makin besar. Nah, kalau Dempo maksimal kemarin terjadi erupsi itu di level waspada. Radiusnya kemarin itu dibatasi jarak 3 kilo. Makanya sempat ditutup kan kemarin 2017 itu sempat ditutup pendakian. Nah, itu. Jadi bagi teman-teman pendaki sekali lagi apalagi nih momen puncak 17 Agustus pasti Pasti teman-teman rame. pendaki Sudah rame. mulai new normal, mendekati tahun baru, biasanya pagar alam tuh 3 bulan ke depan itu akan full gitu Betul. pendatang dari luar untuk wisata, terutama untuk mahasiswa cinta alam Oke. itu akan di bulan Desember saya pikir bakal penuh Oke, gitu oke. ke puncak. Ya, puncaknya ya. Benar. Oke, jadi saran sedikit dari saya, himbauan selain memang melengkapi perlengkapan pribadi kayak seperti logistik, kesehatan dicek lagi, juga ikuti protokol kesehatan tadi. Juga kalau memang ingin bertanya tentang aktivitas terkini Gunung Api Dempo bisa langsung tadi yang nomor kontak yang saya share ataupun bisa langsung main ke Main pos ke sana, pengamatan Gunung ya, Api Dempo ya. biar tahu. Tapi sekali lagi saya himbau agar bisa menjaga alat-alat yang ada di puncak karena itu tugasnya tadi untuk pemantauan aktivitas Ya. Gunung Api Dempo. Dan saya sangat larang dari kami turun ke kawah ataupun mandi di kawah. Tidak Itu disarankan, ya. sangat tidak disarankan. Tom, Jangan sampai himbauan. larangan kalau itu. Iya, larangan. Larangan. Ya. Tapi pasti banyak Ya, yang mudah-mudahan penasaran. ya. Pasti banyak. Tapi kalau gini Mas ya, nyambung lagi nih. Siap, siap. Tentang pertanyaan terakhir. Sampai. Kalau nggak ke mandi di air kawah belum ke naik puncak namanya. Itu kan ada prinsip. Ya, mungkin Dari sudah mereka tersugesti yang duluan udah- gitu loh Mas. Ah, Nah, Ya, belum sebenarnya sah kalau belum mandi. Belum sah kalau belum mandi ke kawah itu. Kalau memang sifat manusia makin dilarang makin penasaran ya. Peraturan itu dibuat itu dilanggar. Enggak. Iya tapi terkait keselamatan loh. Tapi terkait Peraturan. keselamatan. Benar kan? Peraturan dibuat untuk dilanggar. Kalau nggak ada yang melanggar, buat apa? Tapi benar loh. Kalau Jikita nih budak kecil kalau disuruh jangan manjat pohon, tambah dimanjatin. Penasaran. Tapi janganlah. Sifat manusia Nah, penasaran. karena kayak yang kita panjang lebar kita jelaskan tadi, jangan sampai kita terjadi hal-hal yang tidak Betul. diinginkan. Misalkan nasib naas lagi mandi langsung direbus di situ. Benar. Ya, gitu kan kita lagi yang disalahkan gitu kan. Mengingatkan. Ya, tapi balik lagi ke pribadi Ke masing-masing. person masing-masing. Ya, kalau memang mau tanggung risiko sendiri silakan. Tapi saya tidak sangat merekomendasikan. Ingat Seperti itu. kata Omi. Tapi itu kan dahulu. Udah. Baik, kayaknya obrolan kita sebenarnya masih panjang, masih banyak mungkin. Jadi untuk lebih mendalam, mungkin bagi masyarakat yang ingin tahu lebih mendalam terkait Gunung Dempo, silakan langsung hubungi nomor kontak yang sudah Ya. disebutkan tadi, ataupun langsung berkunjung ke pos pengamatan Gunung Dempo di dekat PTPN atau 7. bisa di share dilihat di Google Map. Nanti. Jadi terima kasih untuk yang sudah menonton. Sebenarnya kami masih banyak yang ingin pertanyakan.
karena episode kedua. karena waktu juga sudah panjang lebar. Mungkin masyarakat masih banyak pengen tahu seberapa apa Gunung Dempo, terus pokoknya banyak lah. Jadi sekali lagi kami dari Pagar Lampos Channel terima kasih banyak atas kedatangannya dari Bapak Medi Nugraha, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Dempo, yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng santai di markas besar Pagar Lampos Channel. Jadi sekali lagi terima kasih. Juga kami berdua pamit undur diri, Mbak Tina sama Mang Ega di sini. Terima kasih atas peran sertanya. Terima kasih udah nonton. Yang pasti tetap di Pagar Lampos Channel.